Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan yang masuk. Yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram dari @mekasafia. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, izin bertanya. Jika seseorang selalu menyakiti hati kita sementara kita selalu sabar. Namun akhirnya kita tidak mampu menahannya lagi dan akhirnya kita memilih menghindari karena takut hati lebih sakit dan menimbulkan pertengkaran. Itu bagaimana ya? Tolong dijawab guru kita Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tanpa menggurui ataupun berpengalaman. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa ada satu hal, tolonglah orang yang zalim. Coba, tolonglah orang yang jahat. Kenapa ditolong? Tolonglah orang zalim atau tolonglah orang jahat dengan cara apa? Jangan beri peluang dia untuk berbuat jahat. Oh. Kadangkala orang tidak ada maksud untuk menjahati kita, tapi justru kita yang memancing orang berbuat jahat kepada kita. Iya, itu. Yang berikutnya, menghindar untuk menjaga keselamatan itu luar biasa. Ada la darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan juga membahayakan orang lain. Maka menjaga diri jauh lebih baik daripada mati konyol, merusak diri, membuat orang menzalimi kita. Udahlah, jangan memancing orang untuk menghujat kita. Karena kadangkala kita sendiri yang memancing orang untuk menghujat kita. Jadi silaturahmi boleh-boleh aja, tapi kalau memang membawa kemudaratan tidak usah. Jangan menghadiri acara yang ada maksiat di dalamnya. Meskipun kata-kata situ adalah silaturahmi. Yuk silaturahmi, jamuannya dulu apa? Oh, jangan juga menghadiri acara yang gak diundang. Jadi omongan pasti itu. Ih, ngapain sih dia orang gak diundang datang katanya. Iya kan, pasti numpang makan. Itu ya, ada kita ya, juga. itu ada. Ada, jangan jadi gara-gara juga. Ada teman saya itu katanya waktu kuliah, waktu sekolah. Oh, gitu. Dia modal jas doang sama sepatu. Anak kos ya kan, numpang makan hajatan orang, itu biasa begitu ya. Jadi bener kan? gini, jadi sebaiknya kita mohon maaf ya kepada semua yang lagi nonton, jangan memancing orang untuk menjadikan kita omongan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi Ustaz, kenapa sih? Doakanlah orang mereka itu. Karena sepanjang orang hidup, sepanjang itu masih ada peluang untuk orang berbuat baik. Jadi jangan menghujat orang, menjelekkan orang. Tapi kita sebenarnya menjaga diri. Saya tuh, aduh kenapa saya selalu diganggu? Kenapa saya selalu diganggu? Nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Ke Tanah Suci, aku kok digangguin sama orang Arab. So cantik. So cantik banget sih. Enggak, jangan berburuk sangka sama orang. Sebenarnya dia memegang kamu untuk menolong kamu. Bukan menjahili kamu. Banyak orang seperti itu. Dari mana dek? Dia ganggu-ganggu saya. Tidak, dia lagi jualan itu. Silakan beli gitu ya. Nggak usah kegeeran deh katanya gitu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Speng Aribowo. Ya. Speng Aribowo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya saat ini sedang di luar kota dan belum bisa untuk pulang ya ke rumah bertemu orang tua. Saya merasa banyak sekali dosa saya terutama ke orang tua saya Ustadz. Saya ingin mencuci kedua kaki orang tua saya sebagai bentuk permintaan maaf yang sebenar-benarnya mendalam ya. Tapi saya masih bekerja di luar kota bahkan di hari libur sekalipun. Apakah bisa mencuci kaki orang tua diwakilkan Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran. Ini udah niatnya bagus tapi minta diwakilin. Gimana Ustadz? Iya. Mohon izin Ustadz Tahir dijawab. Ya, mudah-mudahan Allah telah mengganjar niatnya tadi, insya Allah. Amin. Amin. Karena dalam riwayat dari Ibnu Abbas, niatul mu'min asbaq min amali. Niat seorang mukmin itu melesat lebih cepat daripada amalnya. Kadang-kadang kondisi atau zuruf dalam bahasa Arabnya membuat kita nggak bisa, termasuk tadi mau nyuciin kaki atau mau ngajak jalan, buat mereka senang, ajak kuliner, kan gitu ya. Itu ada di setiap anak dalam impian untuk membahagiakan orang tuanya. Ngajak pergi haji, ngajak pergi umroh, kan gitu kan. Bener. Berkeliling untuk healing gitu ya. Ini kan lagi lagi banyak keinginan-keinginan itu. Ya, keliling untuk healing gitu kan. Ya. Maka saat itu mungkin terganjal dengan keadaan. Sama seperti seorang sahabat yang ingin ikut bersama Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ada satu kaum yang di Madinah, mereka tetap di Madinah. Kata beliau, walau sirtum masiran, kalau kalian menempuh jalan, au qata'tum wadiyan, kalau kalian melewati lembah, fa innahum ma'akum,
Mereka sejatinya sama kalian dalam perolehan pahala. Habasahumul uzur. Hanya sekarang mereka sedang tertahan oleh uzur. Buat saudaraku penanya tadi, insya Allah pahala sudah Anda dapat dengan sungguh-sungguh berniat. Tapi apakah bisa mencucikan kaki orang tua dengan diwakili? Ya saya rasa kalau ada keluarga di sana bisa kan gitu ya. Mencuci kaki, mijitin badannya gitu. Tinggal kita cara baktinya adalah tadi mungkin mensupport siapa tadi saudara kita kah, kakak kita kah, adik kita kah. Yang memang sedang dekat dengan orang tua. Secara fisik dan keberadaan. Misalkan kepada abang, bang tolong dong gini. Nanti insya Allah ya saya bantu support apa dan sebagainya. Karena saya belum bisa pulang untuk tahun ini atau untuk 12 bulan ke depan agak susah karena jadwal agak misalkan begitu. Tapi buat mereka yang sekali lagi banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan menuju jannah, gak pernah merasa tertutup pintu kebaikan karena dia akan mencari cara yang lain untuk bisa berbuat baik khususnya kepada orang tua tadi. Masya Jadi kalau ditanya bisa nggak Bisa diwakilin? ya? Bisa. Tapi jangan gini juga, Mah. Saya mau cuci kaki mama, tapi tolong ya Mah, saya minta tolong sama mama cuci kaki sendiri dulu. Ya jangan begitu juga. Jangan Nggak gitu caranya. Jangan. Ya, oke kita lanjut. Sekarang kita akan mendengarkan muhasabah dari guru kita Ustaz Syam, dilanjutkan oleh doa. Ustaz Syam juga ya, silakan Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar kisah baginda Nabi SAW yang sangat memendam rindu untuk pulang ke kampung halamannya yaitu kota Makkah. Maka tibalah saatnya Rasulullah SAW pulang ke kota Makkah yang kita kenal dengan kejadian Fathu Makkah. Dalam riwayat disebutkan dalam perjalanan baginda Nabi SAW pernah tertahan oleh seorang ibu. Maka baginda Nabi SAW ditunjuk oleh ibu ini. Dan ibu ini mengatakan, Anta Muhammad al-Quraisy. Engkau Muhammad orang Quraisy. Ibu ini tidak menyebut gelar Rasulullah. Engkau ya Rasulullah. Engkau adalah Nabi Allah. Tidak. Ibu ini hanya mengatakan, apakah engkau Muhammad orang Quraisy? Nabi Muhammad SAW mengatakan, Naam, saya Muhammad orang Quraisy. Maka ibu ini pun mengatakan, Muhammad, apakah engkau tidak mengenaliku? Apakah engkau melupakan wajah ini? Maka Rasul mengatakan, siapa engkau wahai ibunda? Maka ibu ini mengatakan, Ana Halimah. Saya Halimah. Maka turunlah Rasulullah SAW dari kendaraannya. Lalu membentangkan sorbannya. Lalu ibu tadi dinaikkan ke atas sorban tersebut. Lalu memeluknya dengan mengatakan, Ummi, Ummi, Ummi. Ibuku, ibuku, ibuku. Di hadapan ratusan ribu pasukan Rasulullah SAW. Di hadapan kendaraan terbaiknya, dilepaskan pakaian terbaiknya untuk menaikkan seorang ibu ke atas pakaian tersebut. Dan memeluknya dengan mengatakan, ibuku, ibuku, ibuku. Dia menghilangkan segala pekerjaan, dia menghilangkan pangkatnya sebagai seorang panglima yang akan membebaskan kota Makkah. Dia menghilangkan gengsinya di hadapan seluruh pasukannya dengan memeluk ibu ini. Dengan mengatakan ibuku, ibuku, ibuku. Padahal Halimatus Sa'diyah hanyalah ibu susunya. Bayangkan seandainya yang ditemuinya adalah ibundanya yaitu Aminah. Ibu susunya saja dimuliakan seperti itu. Apalagi jikalau itulah ibu kandungnya. Betapa banyak di antara kita karena pekerjaan, karena harta, karena pangkat. Kita tidak memuliakan kedua orang tua kita. Maka belajarlah kepada baginda Nabi SAW yang memuliakan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina